Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh kini sepuh segenap, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SM Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dan semua yang hadir ini insyaallah adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali ngaji kitab Safinatun Najah di SMA Maryam dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin, dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum baca kitab, mari kita baca sholawat Jibril terlebih dahulu. Moga-moga barokahnya sholawat kita semuanya dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, dan moga-moga fadilahnya sholawat semua hajat kita, semua keinginan kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya keras. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi, mari kita datangkan Kanjeng Nabi dalam rangka untuk menghadirkan hajat kita. Moga-moga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita meneruskan kitab Safinatun Najah masih di awal, yaitu masih di halaman pertama tentang masalah sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Wa sallallahu lan muga-muga paring rahmat ta'zim. Wa sallallahu lan mugi-mugi paring rahmat ta'zim sinten Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Kanjeng Nabi, ala sayyidina ing atase bendoro kita,
Tuhan kita rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad. Oh iya Allah, kok iya. Sinten Kanjeng Nabi itu adalah khatamin nabiyina, kang dadi pungkasane para nabi kabeh, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, ajma'ina hale sekabehane. Ana sing Allah, ana sing nggih, ana sing iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hikmah pentingnya kita membaca sholawat, ya. Maka di beberapa kitab, hampir semua kitab, baik kitab yang pokoknya yang Islam, rata-rata pengantarnya mesti ada pujian yang Gusti Allah, juga ada sholawat. Itu pasti, hampir sering dijumpai. Apakah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, mungkin bahasa yang lainnya juga sama, yang berbau Islam, pasti tidak melepaskan itu. Nah, apa Pak pentingnya sholawat? Apa Pak hikmahnya sholawat? Hebat. Satu, sholawat, membaca sholawat sebagai bentuk realisasi ketaatan kepada perintah Allah Ta'ala. Membaca sholawat sebagai bentuk realisasi ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Pak, kenapa kok membaca sholawat menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab dalam surat Al-Ahzab yang seringkali dibaca oleh para khatib, kita seringkali mendengar yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Gusti Allah iku yusalluna padha maca sholawat. Yusalluna itu fi'il mudhari'. Jarine Ustaz Aris present continuous tense. Present continuous tense itu berarti dilaksanakan terus menerus. Fi'il mudhari' itu saat ini dan seterusnya. Maka Gusti Allah dan malaikat yo maca sholawat. Maka kalau ditanya bagaimana Gusti Allah sekarang lapo, apa yang dikerjakan oleh Gusti Allah saat ini, apa yang dilakukan? Maca sholawat. Hebat, sholawat nih hebat ya. Jangan sakarepe dhewe. Maka beberapa para ulama ketika baca sholawat itu dihayati, sehingga para ulama itu merasakan getaran kalau baca sholawat itu baginda Rasulullah SAW hadir, getarannya itu muncul. Maka seringkali ada baca sholawat tiba ada baunya harum. Itu menurut riwayat para ulama-ulama dengan kajian thoriqohnya, hakikatnya adalah Kanjeng Nabi hadir. Tentunya dalam takdirnya Gusti Allah, bukan dalam bentuk fisiknya, tapi ada dalam bentuk yang lainnya. Ya ini hadir, termasuk kucing pun bisa ikut hadir. Ya, jadi Gusti Allah sekarang sholawat. Seringkali Gusti Allah menyerukan untuk sholat tapi gak sholat Gusti Allah. Gusti Allah menyerukan zakat tapi gak zakat. Menyerukan haji gak haji. Tapi ketika sholawat
Gusti Allah turun tangan sendiri, yaitu sholat. Tidak hanya Gusti Allah, malaikat. Ya, malaikat. Maka ya ayyuhan nabi usari inna Allah malaikatahu nabi ya ayyuhal sallu alaihi wa sallimu taslima. Panggilannya adalah siapa yang ngaku beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang padha iman kabeh. Kita harus mengaku bahwa kita adalah orang yang beriman. Maka yusalluna ala nabi, ayo kita juga baca sholawat. Barokahnya sholawat. Satu, ketaatan kita kepada perintah Gusti Allah. Yang kedua, mencontoh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membaca sholawat. Jadi kita kalau kemudian baca sholawat, itu ternyata mencontoh Gusti Allah, mencontoh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membaca sholawat. Jadi Gusti Allah sholawatan, awak dia sholawat. Maka kemudian NU mengadakan tiba keliling Siti Gosahan, ya, dan sholawatan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu getarannya beda. Maka sholat itu hebat, jangan dibuat main, ya. Kemudian Ustaz Ari sendiri mengajak kita untuk sholat nariyah, itu dianggap hebat, ya. Oke, yang ketiga, mencontoh para malaikat Gusti Allah, mencontoh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya mencontoh Gusti Allah, tapi juga mencontoh para malaikat Gusti Allah. Oke, itu masih terkaitan dengan perintah mencontoh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat. Yang keempat, mendapat balasan 10 rahmat atau rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala setiap membaca sekali sholawat. Jadi moco siji oleh 10 rahmat, hebat. Maka ojo main. Ketika baca sholat ojo main. Ojo mohon maaf ya, sholawatan ambil rokokan, sholawatan kok udut ya, rokokan. Ojo sing tenanan. Sholawatan yang ngono ojo kaosan. Zaman-zaman dulu ya, itu tidak ada sholawatan kemudian kaosan, tidak ada sing majelis ya. Lain kalau kemudian sambil dagang bomane. Itu ternyata Gusti Allah menurunkan rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang, disenengi Gusti Allah. Nah, ini pengen seneng Gusti Allah, sering maca sholat apa Pak? Apapun. Cuma yang diajarkan Kanjeng Nabi itu adalah sholat cuma 2. Sallallahu ala Muhammad. Itu yang diajarkan Nabi. Namanya sholawat Jibril, yang baca langsung kepada Jibril kepada Kanjeng Nabi. Sama sholawat Muhammadiyah atau sholawat Ibrahimiyah yang sering kali kita baca ketika sholat tahiyat awal atau tahiyat akhir, yang sering tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang diajarkan ke Nabi 2 itu. Yang lainnya variasi kreativitas para ulama. Termasuk sholat nariyah Pak? Ya. Sholat pujian? Ya. Termasuk yang terakhir sholat busro. Ya. Itu juga ulama. Nah, tentunya mohon maaf,
Sholawat yang dibuat oleh Kanjeng Nabi, yang dijalankan Kanjeng Nabi tentunya lebih ampuh daripada sholawat yang buatan ulama. Jangan kemudian dibalik, model sholawat yang buatan ulama sehingga tidak mengakui yang sholawatnya Kanjeng Nabi. Semuanya sholawat tapi hebat, ya. Bahkan silakan dalam rangka menggetarkan atau memusnahkan atau mengusir jin, silakan dilihat di YouTube, itu kan banyak model sholawat yang apa namanya sholawatnya Gus Bustami ya, itu kan baca sholawat. Nah sholawat itu ternyata juga salah satunya bisa untuk mengusir jin. Maka kalau ada orang kejinan, wacano sholawat. Orang kesantet, wacano sholawat. Yang keempat, yang kelima, diangkat 10 derajat karena membaca sekali sholawat. Diangkat 10 derajat karena membaca sekali sholawat. Kalau tadi mendapatkan 10 rahmat, sekarang mendapatkan derajat 10 derajat karena membaca sekali sholawat. Ya. Pak nek ping wakeh malah bagus, malah diserukan kalau bisa sehari semalam ojo lali maca sholawat ping 1000, ping 1000, sak kuwate silakan. Ya paling enak Imam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Enak, yakin, laksanakan itu daripada nang sekolahan kemudian ngantuk, kemudian ngomong sehingga jelas guyon diri. Lu Pak termasuk ngaji seperti ini Pak, bagusnya bagaimana Pak? Sholawat bagus, sambil mendengarkan, menulis, untuk sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maka kemana-mana paling bagus ojo lali cekelan tasbih. Minimal orang itu nek cekelan tasbih kadang lakoni maksiat mikir, kenapa kok tasbih Pak? Mentas kabeh, tuntas kabeh, gara-gara moco tasbih. Ya moco selawat, berzikir tasbih diuterno. Moco mutere wis ping 100, mocone 100 pisan. Kuat apa kok? Sholawat Alhamdulillah. Iki sholat ping 100 tidak moco siji, jangan. Dinikmati betul. Itu ya, moco lali. Yang ke-6, ditulis 10 kebaikan bagi yang membaca sekali sholawat. 10 kebaikan yang membaca sekali sholawat. Hebat kan? Jadi ojo meremehkan sholawat. Nanti kapan-kapan kalau memang perlu ada cerita menarik dari kejadian sholawat. Yang ke-7, dihapus 10 keburukan bagi yang membaca sekali sholawat. Dihapus 10 keburukan bagi yang membaca sekali sholawat. Sholawat jangan dibuat main-main, termasuk jangan dibuat mainan, tapi sing tenanan. Sebab sholawat itu kita mendoakan Kanjeng Nabi, tapi sebetulnya sholawat itu yang butuh adalah diri kita sendiri. Sebab Kanjeng Nabi asli nih gak butuh didongakno. Nah doa itu Pak, doa itu nanti akan kembali kepada kita sendiri. Seringkali para ulama mencontohkan bahwa Kanjeng Nabi itu seperti gelas yang sudah penuh airnya, yang sudah penuh sampai di atas. Kalau ditambah air lagi maka kutah meluber airnya. Nah luberannya kemana? Kembali kepada kita. Maka barokah sholawat seperti itu. Yang ke-8, menjadi sebab utama dikabulkan doa. Nek pengen cepet dikabulkan doa, maka moco sholawat. Makanya Pak Ulun kok seringkali mau ngaji akhir-akhir ini baca sholawat, diantaranya itu supaya kita bisa mendapat karomahnya, barokahnya sholawat. Menjadi sebab utama dikabulkan doa.
Yang ke-9, menjadi sebab meraih syafaat Nabi. Menjadi sebab meraih syafaat Nabi. Jadi nek pengen mendapatkan syafaat, syafaat itu pertolongan, bantuan Kanjeng Nabi, maka sing akeh maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Termasuk nek maca sholawat sing banter. Ojo ngene kemarin terus ngene. Sing semangat. Seolah-olah tadi yang sampaikan, hadirkan Kanjeng Nabi dalam hati kita, hadirkan dalam lingkungan kita. Yakin nang kelas daripada nganggur maca sholawat. Oleh Pak, oleh nek karo gurune. Jadi gurune ya aja pelajaran berarti ya. Nek karo gurune silakan daripada kosong. Jangan sholawat, yakin tambah adem. Insyaallah gurune kalau sholawatan, paling diparani kon sholawatan. Iya Pak, dari Pak Ulum maca sholawat pisan oleh 10 kebaikan, diangkat derajatnya di 10 dosa nih dari gurune. Kok aku malah kok dalile gitu. Ndak apa-apa, timbangannya rame, dhewe timbangane gak jelas. Makanya salah satu zikirnya Ustaz Arif Santo sering ngajak sholawat penting, sangat penting-pentingnya. Tapi tentunya sholawat yang dari Nabi itu adalah luar biasa. Yang ke-10, mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengen cepet di sepuro Gusti Allah sing sering maca sholawat. Loh, berarti istighfar tidak penting Pak? Penting. Tapi cara cepat untuk di sepuro Gusti Allah maca sholawat. Kadang awak di istighfar tapi mau lambene tok. Ya kan? Sallallahu alaihi wasallam lambene tok oleh 100 oleh 1000. Tapi belas itu hanya di mulut, atine gak rumangsa duwe dosa. Akhirnya mari istighfar tetap nglakoni dosa. Soalnya lesannya hanya digunakan ngomong istighfar, atine gak klik, atine gak nyambung. Begitu baca sholawat juga demikian. Baca sholawat itu insya Allah atine nyambung. Wah, sekarang banyak kreasi sholat yang macam-macam ya. Ada busro lana, ada apa namanya, alamati anak soleh iku papan. Apa dia? Alhamdulillah, yuk apa lo jadi. Oke, sekarang sudah banyak yang enak-enak. Yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi hidupnya dari berbagai macam keluh kesah. Lihat ya, sholawat. Makanya orang yang sholawatan itu tidak susah. Ya, orang yang sholawat tidak susah. Pengen ngerti ya, orang yang tidak susah dan orang yang diangkat derajatnya karena Gusti Allah. Lihat Habib Syekh. Habib Syekh itu hanya bodoh sholawat. Hanya ini tuh. Terus tuh kan para anggotanya, ya kan? Sampai ngono nang pasar dia belas, ganti aku belas. Tapi Habib Syekh langsung dadi sak santri sak murid. Nah, diangkat derajatnya barokah sholawat. Ada lagi Habib Bidin, ya, yang orangnya dukur. Ya, itu juga barokah sholawat atau Zahir Mania. Maka orang kalau pengen hebat derajatnya, sholawat. Bolak-balik ini saya sampaikan, ini mumpung bahas sholawat di awal. Maka ayo kita gelorakan sholawat di SMA Maniam ya. Siap? Insya Allah. Oke, yang ke-12. Jadi nek pengen duwe susah maca sholawat.
Maka seringkali sampaikan, silakan lihat Ustaz Aris. Itu beliaunya itu guyu ribet. Karena beliau sholawatan terus. Guyu kan. Bahkan yang seringkali saya contoh dari beliau ketika menghukum kalian, apa guyu. Ketika beliau tanyakan, kenapa Pak Aris kok menghukum guyu? Pak, gak anakku Pak, tak mentelengi, tak muring-muringi anak wong gawe timbangan aku oleh dosa atau aku oleh garan. Maka beliau ketika menghukum kalian, ya guyu santai. Maka beliau awet kuda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Awet kuda, awet ganteng. Oke. Yang ke-12. Sebagai sebab dekatnya seorang hamba, sebagai sebab dekatnya seorang hamba dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebab dekatnya seorang hamba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Nek pengen dekat cedek dengan kanjeng Nabi, sing akeh maca sholawat. Minim berapa Pak? Sekitar 500. Apa namanya, paling bagus 1000. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lama itu paling. Sekitar 5 sampai 10 menit kalaupun lama. Jadi tidak lama. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sholat nariyah lama. Omane dilagokno Allahumma sholli sholatan. Wis suwe sampean. Sing apa sallallahu alaihi Muhammad mungkin oleh 100, sing lagi oleh 1. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke. Yang ke-13. Sholawat bisa mengganti dan menduduki ibadah sedekah. Nek gurung iso sedekah, akeh utawa titik sing akeh maca sholawat. Sebab ganjarannya nanti rodok mirip kaya sedekah. Oke, sholawat. 14. Menjadi sebab terpenuhi berbagai macam hajat kebutuhan. Sedangkan tadi saya sampaikan, nek pengen hajate kabeh dikabulno karo Gusti Allah, maca sholawat. Lho Pak, saya pengen dapat jodoh nanti setelah kuliah. Maka sing akeh maca sholawat. Yakin jodohne ditekakno dhewe. Pengen kuliah, yang kuliah itu pas sesuai hati, maca sholawat. Pengen ke tempat yang pengen kita kehendaki, maca sholawat. Termasuk pengen haji umroh, maca sholawat. Karena sholawat bisa mendatangkan hajat. Pengen sembuh dari penyakit, maca sholawat. Sebab apa? Sholawat itu ada 2 hal. Oleh rahmati Gusti Allah, terus oleh dumone Gusti Allah. Alias dumone itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat dan pengampunan itu yang jelas. Yang ke-15. Meraih sholawatnya Allah dan sholawatnya para malaikat atasnya. Mirip seperti yang awal. Meraih sholawatnya Allah dan sholawatnya para malaikat atasnya. Jadi kita langsung mendapatkan sholawatnya Gusti Allah dan sholawatnya para malaikat. Yang tadi 1 sholawat dapat 10 kebaikan, 10 rahmat, 10 derajat, 10 kebaikan. Luar biasa. Maka setelah ini ojo lali sing akeh maca sholawat. Yang ke-16. Menjadi sebab seseorang meraih kesucian dan kemuliaan. 16. Menjadi sebab seseorang meraih kesucian dan kemuliaan. Maka tahu ya dekengan pusat? Itu barokah maca sholawat. Maka ini menjadi kritikan saya pribadi, evaluasi saya pribadi dan untuk kita bersama. Gus Ikdam itu hanya sholawat. Beliau menyampaikan sing
sing sering maca selawat sedina suwangi ping 1000 supaya mulia awak dhewe, diangkat derajatnya hebat dalam hidup kita. Sing sering maca selawat ini penting karena partner saya Ari Susanto sudah mendekati saya, berarti ini sinyal sudah waktunya bisa diberhentikan sementara, disambung pada lain kesempatan. Oke, itu ya. Masih pada yang ke-16, itu ternyata akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek pas pitulas terakhir. Jadi pitulas itulah dari kata pitulungan kewelasan oleh pitudung, pituah, pitungkas. Terakhir pitulas. Orang yang gemar baca sholawat akan mendapat kabar gembira sebelum matinya. Orang yang gemar membaca sholawat akan mendapat kabar gembira sebelum matinya. Hebat, luar biasa, Masya Allah. Maka baca sholawat ya. Mohon maaf, senajan mungkin di antara kalian ada yang gak pinter alias bodoh, sholawat andalkan itu. Nek ngandalno pintere ya gak nutut sholawat. Pak, saya gak ganteng, sholawat. Yakin, iku sesuai ganteng-ganteng dewi. Apa mana sing wis ganteng, sholawat. Nanti naik sepeda berangkat dari sekolah, dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, baca sholawat supaya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Gusti Allah, dicintai malaikat, dikawal kalau malaikat, dan moga-moga Kanjeng Nabi juga ikut mengawal kita. Allahumma sholawat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamul qadimul la yumallu sabahu tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi astaghfi min kulli dalil wa nuru dalilun lil qalbi 'inda jali wa khairati fa ya rabbi
ونور به قلبي وسمعي ومقلبي. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.